Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan anugerah kami serahkan ada bagi Bapa yang kami kenal sampai saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami Tuhan penuh ucapan syukur Tuhan dengan limpah sukacita yang dari Engkau Tuhan, bahwa Engkau baik Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah kasih setia Tuhan, di mana kami ada saat ini Tuhan, berdiri berkumpul bersama Bapak-Ibu yang kudus ini Tuhan. Ini semua karena kasih anugerah dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sudah pelihara kami, Kau sudah pimpin hidup kami Tuhan sampai saat detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di ibadah saudari ini Tuhan, memberikan kesempatan untuk hadirat Bapa. Boleh kami senantiasa teringat karya salib-Mu Tuhan, karya salib penderitaan-Mu Tuhan, kesengsaraan-Mu Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, membawa dapat sukacita hidup yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ubahkan setiap tindakan Tuhan, ubahkan setiap pribadi kami selalu oleh kehendak yang terpercaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dengan saudara kami yang bisa hadir pada saat ini Tuhan, masih dalam perjalanan ini Engkau mengantarkan dan tibakan tempat ini Tuhan. Apabila ada yang sakit penyakit masalah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau berikan kelegaan dan kesembuhan. Terlebih Tuhan, Kau berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk melayani pekerjaan di tempat ini, baik di muslim, baik di berposisi dan taking vokal Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Terlebih hamba Tuhan yang Engkau sudah persiapkan Tuhan untuk membentangkan kebenaran daripada sisi hati-Mu, senantiasa berduri Bapa, membawa tempat berkat bagi kami anak-anak dan hati saat ini Tuhan. Kami akan selalu dengan kelemahan, kekurangan, ketakutan, kekuatan. Kami tidak percaya Bapa, kami pulang membawa mendengar perkataan dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada saat sore ini Tuhan, cuma takut oleh awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anugerah yang besar Tuhan berikan kita semua. Kita boleh hadir kali ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Anugerah yang besar Tuhan berikan buat kita atas kesempatan ini. Mari kita membuka hati kita. Kita mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita semua. Mintalah kelayakan Tuhan untuk kita boleh datang di bawah kakinya, meminta pengampunan kepada saudara ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur atas tercurahnya darahnya di atas kayu salib kita semua. Tuhan sucikan kami semua pada saudara ini. Layakkanlah kami untuk datang kepada-Mu, karena begitu besar kasih Tuhan sehingga Kau telah mengerjakan anugerah kita supaya percaya kepada-Nya tidak dengan sama melainkan kepada kasih-Nya
di Jumat Agung ini semakin menyadarkan setiap kehidupan kami bahwa semuanya hanya oleh kasih karunia. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani puji-pujian, pakai hidupnya lebih hari, lebih heran dalam pemandangan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami rindu diberkati oleh firman Allah. Mari sampaikanlah isi hatimu lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, mari Bapak Ibu yang siap menerima kebenaran firman Allah. Sama-sama kita berkata, amin. Ya, silakan dulu. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pada kesempatan yang indah di malam Jumat Agung, kita telah memuji, menyembah, dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Pujian demi pujian yang kita naikkan tentang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, Yesus datang bukan sebagai raja. Dia datang ke dalam dunia ini tidak membawa pasukan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus lahir dalam keadaan sederhana, hidup sederhana juga, dan mati dengan cara yang paling hina. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kemenangan dalam kelemahan. Saudara, dunia berkata, mana mungkin Pak orang lemah bisa menjadi pemenang? Itu suatu hal yang bodoh. Gak mungkin Pak, namanya orang lemah ya pasti kan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita akan membahas tentang salib. Kelemahan di mata manusia saat sebelum disalib. Kristus mengalami banyak aniaya, penderitaan, penghinaan, dipukul, dan dimahkotai duri. Saudara, ini bisa dibaca di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus dipukul, Yesus diludahi, Yesus dicambuk. Bahkan Yesus ketika ditangkap ditinggal sendirian oleh murid-muridnya yang tadinya selama 3 tahun setengah selalu bersama-sama, makan bersama, pergi bersama, mungkin tidur bersama-sama. Saudara, tiba-tiba mereka semua menjadi kecewa karena Yesus bukan pemimpin yang perkasa, bukan pemimpin yang sanggup untuk mengalahkan orang yang sedang menangkap. Mereka menjadi kecewa karena Yesus menjadi lemah. Satu persatu meninggalkan. Saudara, satu persatu mengkhianati. Ya. Kalau tadi waktu ibadah di diaspora Praten,
Di sana dijelaskan bahwa salah satu murid tadi sempat saya buka di video atau di TikTok. Yesus ketika si Thomas datang, ketika Yesus bangkit, tidak percaya. Diberitahu bahwa Yesus bangkit, tidak percaya. Saudara, coba pada saat ditangkap, ditinggal, pada saat bangkit tetap tidak percaya. Banyak peristiwa yang membuat orang-orang pengikut Kristus menjadi merasa haus, dikatakan oleh Bapak Pendeta Erlangga. Dan rasa haus itu mungkin ada di antara kita semua. Tapi di sini saudara, kelemahan ternyata bisa membuat menjadi kemenangan. Yang pertama, berita tentang salib. Berita salib ini adalah berita tentang kelemahan di mata manusia. Ketika Yesus memikul salib, saudara tahu diarah di mana? Dibawa jalan kemana? Masar. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat. Supaya banyak orang menghujat, menghina. Yesus yang mengaku sebagai anak Allah. Buktikan suruh itu salib dibawa jalan kemas. Tidak ada satupun orang yang mempermuliakan dia. Karena mereka menganggap bahwa mereka melihat Yesus menjadi yang tertutup. Yesus menjadi lemah. Yesus tidak bisa buat apa-apa. Mereka melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, tetapi saat Yesus pikul salib, mereka menjadi ragu, menjadi tidak percaya. Saudara, di Jumat Agung ini kita boleh merenung peristiwa penderitaan yang Yesus kerja, yaitu karya salib. Saudara, saat disalib, tangannya diapakan? Diapakan. Kakinya diapakan? Dipaku. Coba bayangkan. Coba rasakan. Kira-kira pakai paku yang stainless saja supaya kekaratan ditaruh ya, dicoba. Karena di Filipina banyak orang nyoba. Mereka disalib semua. Tapi nggak sampai 3 jam mereka semakin pingsan, nggak kuat. Yesus disalib berapa jam? Ya, silakan. Ada yang tahu? 3 jam. Benar? Itu sudah batas kemampuan dari manusia.
Tapi coba bayangkan kalau mulai dicambuk sampai disalib. Saya ketika melihat tayangan Yesus dicambuk itu aja ngeri. Kalau kita tahu cambuknya itu model kayak apa, itu ada seperti cakar ini ya, di setiap ujung kulit binatang itu membuat cambuk itu ada pakunya atau besinya yang seperti kuku macan gitu ya. Itu dilemparkan, diseberkan, dicambuk gitu panjang, itu bisa robek. Dan itu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali seharusnya mati karena kehabisan darah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mana lagi yang dilukai setelah tangan, kaki, mahkota, duri ditancapkan. Itu berapa kali itu lubangnya itu di kepala. Kalau Bapak Ibu sedang alami tertusuk duri, ingatlah penderitaan Yesus di kayu salib. Dengan begitu kita tidak akan merasa masih sakit yang dialami Yesus Kristus. Saudaraku, tidak hanya tangan, kaki, kepala, tapi di mana lagi? Ditusuk yang mana? Lambungnya tertikam karena siapa? Karena pemberontakan saudara dan saya. Saudara, apa saja yang telah kita lakukan? Mencuri, menipu, berdusta, membunuh, berzina, apalagi daftar dosa yang begitu banyak. Karena kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat dosa. Hati manusia itu licik, terdaftar. Dan itu semua bisa dihapuskan hanya melalui karya salib Kristus. Ini yang harus kita renungkan setiap hari. Kita harus ingat bahwa kita itu harus mati, harus dihukum. Sekarang tidak dihukum, saudara. Ya, ingat Roma 8 ayat 1. Ya. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya Bapak Ibu sudah dijamin gak akan masuk neraka. Demikian sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini saudara, kita harus bersyukur. Dunia membutuhkan pengampunan, membutuhkan kasih Tuhan. Yang pertama, tentang salib adalah penuh dengan penderitaan dan itu dianggap sebagai kelemahan. Kedua, kita akan bahas tentang kelemahan yang menjadi jalan kemenangan. Loh, Pak, kok bisa, Pak? Kok kelemahan menjadi jalan kemenangan? Mana dalilnya? Kan begitu ya.
Ayo kita buka saudara ya. 1 Korintus 1 ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25. Kelemahan yang menjadi jalan kemenangan. Silakan Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Wong ngalah kersanane artinya orang yang suka mengalah disayang Tuhan. Orang ngalah itu kan kelihatannya kalah. Kalau kita memiliki pengertian di dalam Kristus, kita nggak akan sedih, kita nggak akan merasa rugi. Tapi kalau kita tidak memiliki pengertian di dalam Tuhan, pasti kita akan menjadi marah. Dan kita tidak akan rela. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak perlu cerita karena sudah berkali-kali Bapak Ibu sudah mendengar, ya, apa yang telah terjadi dalam kehidupan perjalanan pelayanan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Salib bukan kecelakaan, tetapi rencana Allah sejak semula. Jadi sebelum mengalami salib, sudah dinunggu. Sebelum mengalami penderitaan, sudah dinubuatkan. Saudara, luar biasa ya rencana Allah. Jadi sebelum peristiwa terjadi, sudah diberitahukan bahwa besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini. Dan firman Tuhan itu semua sudah digenapi. Besok akan lahir seorang anak manusia yang bisa meremukkan kepala ular. Siapa dia? Yesus. Sudah lahir apa belum? Sudah. Dinubuatkan lagi, wajahnya tidak semarak lagi, penuh dengan luka. Dia akan banyak menerima pukulan. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Ketika Yesus ditangkap, dipukul, dianiaya, dan dibunuh. Semua sudah digenapi, sudah. Tinggal yang mana yang belum digenapi? Semua sudah. Kelahiran sudah, kematian sudah, kebangkitan sudah, kenaikan sudah. Apa yang belum digenapi? Aku akan datang kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang tetap teguh berharap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan akan dijemput. Amin. Amin. Tinggal kesiapan hati. Hati Bapak Ibu Saudara semua harus dipersiapkan. Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan, dunia semakin susah, sulit, penuh dengan kejahatan, tambah merajalela.
kejahatan tidak pakai ketemu bisa. Loh, ada yang tertawa ya. Kejahatan dulu kan pinjam uangnya. Sudah, nggak usah datangi lagi. Lagi. Sekarang tidak pakai gitu saudara. Pakai kecanggihan teknologi. Banyak orang ketipu. Banyak orang merasa dirugikan. Saudara, ini kejahatan. Merajalela. Semakin canggih bukan dipakai untuk kebaikan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi untuk memperkaya diri. Ada satu cerita kecanggihan IT, ya, pakai internet. Seorang pendeta namanya dipakai untuk menipu, cari bantuan kesana kemari, dan akhirnya si penipu ini ketahuan karena yang selanjutnya mau ditipu adalah pendeta itu sendiri. Loh, kok ngaku nama saya? Terus. Ya Pak, kami lagi bangun sebuah gereja, ini kami membutuhkan dana sekian. Mohon Pak dibantu. Baik, kita akan bantu ya nanti. Oh iya Pak, saya tunggu transfernya. Kamu siapa? Aku, nama seorang pendeta. Oh iya? Tiba-tiba pendeta yang asli apinya disaut. Dasar penipu. Itu namaku. Itu aku yang kamu tipu. Saudara, dimatikan. Tidak pakai ketemu sama. Penipuan yang canggih tidak pakai ketemu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang kedua ini, yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Ingat bahwa Yesus tidak dipaksa mati, tetapi Ia memilih mati bagi saudara dan saya. Mengapa? Satu, tanpa salib tidak ada pengampunan. Amin. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa darah tidak ada penebusan. Tanpa kematian Yesus Kristus tidak ada kebangkitan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Jumat Agung ini makanya penting karena kita memperingati kasih yang terbesar. Dia harus disalib, dia harus menumpahkan darah, dan dia harus mati. Tanpa salib tidak ada Jumat Agung. Ya, maaf. Tanpa Jumat Agung tidak ada Paskah. Jadi ibadah Jumat Agung ini penting. Nah, kalau saya dengar ada gereja tidak mengadakan Jumat Agung, saudara, hati-hati. Mulai saudara ya, melupakan kasih Tuhan, kasih yang terbesar bagi setiap gereja Tuhan pasti akan memperingati. Dan kalau tidak memperingati berarti melupakan kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus disalib, dosa dikalahkan. Amin.
Yesus disalib, dosa dikalahkan. Mencuri, bohongan, apalagi semua, berzina, membunuh, semua dihapus. Seharusnya saudara dikutuk, dihapus, untuk dipatahkan oleh salib Kristus. Ini dahsyat saudara, ya. Tadi malam saya dibangunkan jam pagi jam 1. Saya merenung, saya berdoa, saya memuji, menyembah, dan saya menjujurkan air mata. Kembali mengingat kasih Tuhan. Ternyata Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu tidak hanya ikut aku, lalu itu, ikut aku, tidak. Perlu pengorbanan. Bapak Ibu menghadapi masalah. Setelah bertemu Yesus, dipulihkan, disembuhkan dari berbagai kesulitan, baru ikut Yesus. Sama. Kehidupan kami dulu banyak mengalami kelemahan. Mungkin juga ada dosa yang belum terungkap, gak berani ngaku, gak terus terang sama Tuhan, sehingga membuat tubuh ini mudah sakit. Kenapa? Karena belum beres. Kalau semua sudah diakui di hadapan Tuhan, saudara, itu membuat tubuh kita sembuh. Karena melalui bilur-bilur Yesus, sakit penyakit Bapak, Ibu, Saudara disembuhkan. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iblis dipermalukan di atas kayu salib. Iblis senang melihat Yesus ditangkap, dianiaya, pikul salib, senang, merasa dia menang. Tetapi ketika ya Bapak, di atas kayu salib, saudara, di sampingnya itu penjahat-penjahat yang layak disalib. Tapi Yesus memberi janji kepada penjahat yang merendahkan diri. Yesus, kalau engkau kembali, ingatlah aku. Kalau engkau pergi ke Petrus, jangan tinggalkan aku. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan bersama aku. Terima kasih. Hanya ngomong tok, gak ngelakoni pertobatan, saudara. Betul gak? Kejahatannya sudah gak bisa dihitung. Kejahatannya sudah melampaui batas. Hukumannya hukuman mati di atas kayu salib. Layak buat dia untuk mati, untuk dihukum. Tetapi Yesus Pilatus berkata apa? Tidak ada kesalahan yang kudapatkan. Loh, jelas gak ada. Kok tetap disalib? Saudara, itu adalah perencanaan, kehendak. Bisa terjadi nggak dalam hidup kita? Bisa. Tinggal kesiapan hati kita untuk menghadapinya. Siap enggak kita kehilangan segalanya dan hanya dapat Yesus tok? Pak, memang saudara, kita sudah terlanjur cinta dengan dunia ini. Apalagi dengan harta yang melimpah, emas berkilo-kilo. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya,
Kalau kita punya dan kita mau nitip, aduh, eman Pak. Pasti kecenderungan hati kita lebih cinta akan apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan. Kita akan baca ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi jalan Tuhan kataku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Kebanggaan daripada Paulus bermegah dalam penderitaan. Semua yang dimilikinya, yang menjadi kebanggaan dahulu, disebut apa? Sampai. Kalau Tuhan sudah menguasai hidup kita, kita terikat dengan Tuhan. Keutamaan kita bukan dunia lagi, tapi menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya berkata, saudara mau melekat sama Tuhan? Siap menderita? Siap. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, apa saudara? Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara, ketika kita bangun, kemarin aku kali ini, saudara duduk aja di bawah kaki itu, saudara nyanyikan lagu ini. Tuhan, sekalipun aku ditipu, Tuhan, sekalipun aku disingkirkan, Tuhan, sekalipun aku ditinggal, tapi saat ini Tuhan, aku duduk di bawah kaki. Nikmati hadirat-Mu, aku percaya Tuhan. Inilah yang membuat kami tetap teguh di dalam Engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah prinsip kerajaan Allah. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, tetapi Tuhan mencari orang yang memiliki hati berserah. Siapakah yang memiliki hati berserah? Mereka yang rela mengalami penderitaan karena nama Kristus. Kalau dalam perjanjian lama ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel yang dimasukkan gua singa. Kalau dalam perjanjian baru ada siapa? Ada Paulus, ada murid-murid Yesus, ada Filipus. Karena memberitakan nama Yesus, dia harus mati di rajam batu. Dia tetap nedon rimo, saudara. Terserah Tuhan, apa maunya Tuhan. Tadi pagi saya juga menyampaikan di grup, ada seorang menteri yang di Pakistan, karena dia bertekun di dalam Kristus,
berpegang teguh di dalam Kristus. Akhirnya dia ditembak 20 peluru, diberondong, dan akhirnya mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap teguh, sekalipun harus menderita, harus disingkir, harus menerima ancaman. Sebab dalam kondisi kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Amin. Nantikan pertolongan Tuhan, dan kita hanya bisa berseru, berserah, berharap hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara akan menjadi pemenang, menang dalam kalah. Haleluya. Sebuah ilustrasi yang akan menuntut pada sore hari ini, kita akan buka bersama di dalam Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, biji itu harus ditanam. Kalau ditanam itu artinya apa? Mati, saudara. Ya, mati. Tetapi dalam kematiannya itu dia muncul benih-benih baru, muncul kehidupan baru yang akan memberi buah yang lebih baik, yang lebih menyenangkan banyak orang. Yesus harus mati supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya beroleh hidup, dan hidup terus berbuah, dan buahnya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kami undang tim musik. Kita akan putar video tentang Via Dolorosa, dan nanti Biar dan Sir akan menyanyikan lagu Via Dolorosa. Ya, masih dipersiapkan. Sorang tak berdosa disalibkan.
Engkau telah mencurahkan darah tetes-tetes sampai berakhir dari kepala, tangan, kaki, bahkan lambung, semua percucuran darah. Pengorbananmu begitu besar, bukti kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah hamba-hamba-Mu yang melayani, Kau layakkan untuk membagikan kepada seluruh umat-Mu di SCM Kupang. Dan biarlah semakin hari kami semakin dimurnikan, pengenalan kami akan Tuhan semakin dalam. Terima kasih Bapa. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Korintus 11 ayat 26, 27 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman yang akan dipimpin oleh Bapak Petrus. Dimulai dari kata aku percaya. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu Ilahium. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantar kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, diberikan oleh Roh Perbanding Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selamat dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buat kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu suci adalah salah prinsip hidup untuk umat Kristen. Baptis Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana dilakukan oleh Roh Kudus. Penjaman kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan dan dengan lain sebagai gereja. Kesembuhan lain tersedia dalam pengorbanan kudusan Kristus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus itu akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia. Dan bagaimana kita bersama dengan berdua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa, kemudian datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati bahkan orang mati akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup berkekal. Tetapi orang yang akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, angkat roti yang telah kita angkat adalah roti biasa, tapi roti ini melambangkan tubuh Kristus. Sebelum Bapak Ibu menikmatinya, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan angkat cawan berdiri dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum. Ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur. Kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, telah menebus setiap dosa kami. Haleluya. Kami percaya melayakkan setiap kami menjadi umat kesayangan-Mu, sehingga kami boleh terus Tuhan pakai dalam kehidupan kami masing-masing untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat. Kami percaya Tuhan, setiap pokok-pokok doa syafaat yang akan dinaikkan berkenan kepada dalam Kristus Yesus Tuhan, kami serahkan kerinduan doa kami. Mari masih bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, kami mengingat pengorbanan yang sempurna bagi setiap kami. Lewat ibadah malam hari ini Tuhan, kami boleh merefleksikan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apa yang telah rela mati bergantung di kayu salib Tuhan untuk membayar lunas setiap hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan pernah sanggup Tuhan membalas segala kebaikan-Mu, namun biarlah pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami harusnya mati binasa Tuhan, kami beroleh hidup kekal. Kami harusnya menanggung dosa, Tuhan Kau telah tanggung dosa kami. Kami telah menjadi umpan tebusan Allah. Kami telah menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya salib. Terlebih firman-Mu yang telah memberikan kami Tuhan, menegur kami Tuhan, mengingatkan kami akan segala kesalahan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih mengucap syukur. Ajar kami untuk tetap setia Tuhan, seperti Kau yang setia Tuhan sampai rela mati tergantung di kayu salib. Terima kasih Roh Kudus, pengurapan-Mu nyatakan atas setiap kehidupan kami. Berdoa buat hamba-Mu ya Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu pada malam hari. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih hamba-Mu boleh menggembalakan setiap kami di tempat ini Tuhan. Berikan Tuhan nikmat penggembalaan yang terbaik Tuhan. Tuhan, bukan kebetulan ya Tuhan, kalau kami boleh menjadi domba-domba daripada hamba-Mu. Berikan kami Tuhan, jadikan kami domba-domba yang mengerti, jadikan kami domba-domba yang dicintai, jadikan kami domba yang memahami akan isyarat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, berkati keluarganya, istri, anak, cucu, menantu diberkati. Berkati pelayanannya Tuhan, apapun Tuhan, pelayan dimanapun Tuhan tempatkan dalam pelayanannya, boleh menjadi berkat ya Tuhan. Percaya Tuhan, hari lepas hari, berkat pemeliharaan-Mu, perlindungan Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari juga akan bersama ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati bangsa negara ini. Kembalikan negeri kami ya Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, negeri kami mengalami ketidakbaikan, Tuhan kiranya Kau beri kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pemerintahan yang ada kiranya Tuhan Kau juga memberkati Tuhan. Memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Prabowo juga Bapak Gibran. Tuhan Yesus berikan kesatuan hati buat kedua hamba-Mu untuk memimpin negeri ini ya Tuhan. Hati yang bijaksana seperti Kau Tuhan, hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin negeri ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan bagi kabinet yang ada sebagai pembantu Presiden Tuhan. Juga memberikan takut akan Kau Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada Tuhan. Engkau juga memberkati 3 pilar Tuhan, TNI Polri, juga pemerintahan Satpol PP Tuhan. Dimanapun Tuhan, kami percaya kesatuan hati untuk menjaga keamanan daripada negeri kami. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati negeri kami. Pemerintah dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan Engkau juga satukan. Berkati juga ya Tuhan gereja-gereja Tuhan yang ada di manapun gereja-gereja Tuhan boleh berdiri ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati Tuhan gembala-gembala sidang yang Kau tempatkan Tuhan, Engkau juga memberkati dengan hikmat-Mu Tuhan bagi gembala yang ada ya Tuhan. Terlebih boleh menjadi Tuhan terang dan garang di antara masyarakat di sekitarnya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, pengurapan menyatakan dan gembala-gembala sidang yang ada. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Erlangga Dharma yang saat ini juga sudah berusia 50 tahun. Tuhan, kiranya Kau memberkati pengembalaan Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Sebagai gembala sidang, kami percaya yang terbaik pengurapan-Mu Kau nyatakan atas hamba-Mu. Berkati istri anaknya Tuhan, keluarganya diberkati ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kau juga memberkati Kepala Pembina kami Bapak Fili Dharma. Tuhan, kiranya Kau berikan kesehatan yang baik Tuhan. Berkati istrinya sebagai penolong pendamping yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Kepala Pembina kami Bapak Suci Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan Bapak Suci untuk boleh melayani Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja lokal dimanapun berada Tuhan, di EJR Tuhan,
Dan Persekutu juga memberkati setiap gereja-gereja lokal, juga memberkati gembala-gembala lokal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Asia Pusat, Malang juga Surabaya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa ya Tuhan buat lingkungan di tempat ini, Bapa dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan lingkungan di tempat ini Tuhan. RT di tempat ini, tetangga kiri kanan kami, muka belakang Tuhan memberkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tuhan, apa yang jadi kebutuhan daripada setiap mereka Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati lingkungan di tempat ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sebanyak kami Tuhan, doa syafaat dari Tuhan yang jauh daripada sempurna. Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Apa yang tidak pernah kami sampaikan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dan jadilah sesuai yang terjadi, sesuai dengan Engkau. Dan kami akan berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Maulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita juga kami akan berikan persembahan Tuhan dan memberkati persembahan kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua yang sudah berikan. Kembali saya mengingatkan, setiap persembahan yang diberikan bukan untuk harta Tuhan, tapi untuk pekerjaan Tuhan, pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Ya, jadi kita fokus untuk 5 tahun ke depan. Kita akan buka tempat yang baru. Saudara yakin dan percaya bahwa ini bisa terjadi? Amin. Ya, masih beberapa orang. Ya, saudara yakin
bahwa kita 5 tahun ke depan bisa buka tempat baru lagi? Amin. Iya, saudara. Sekalipun ada saudara kita yang tidak beribadah, namun beliau tetap memilih dan langsung masuk ke rekening DSJM Kupangkuring, ya. Jadi bukan ke kantong saya, ya, bukan ke kantong Pak Agung sebagai bendahara, tapi langsung masuk rekening. Dan itu bisa tercatat siapa saja yang bisa memasukkan, di sana tertulis. Ya, demikian juga kantong persembahan ini dihitung, dimasukkan. Pak Agung bagian masukkan. Ya, sekali lagi, pola kita beda dengan tempat lain. Ya, kalau biasanya nama Tuhannya diambilkan dari tempat ini, tapi kali ini kita komitmen, kita pakai untuk pekerjaan pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Tetap semangat, saudara. Amin. Ya. Puji Tuhan, ibadah Jumat Agung berjalan dengan baik. Ini semua berkenan Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah melayani, baik dari tim PAW, ya, Mas Joko, Pak Aditya, Mas Kendall, Bu Citra, dan Bu Eri, Pak Petrus, Pak Agung, Pak Sulu, semua, Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, Tuhan memberkati. Dan kami terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum tampak hadir. Doakan mereka, kasihani mereka, beritakan kepada mereka kabar baik. Amin. Supaya mereka boleh semangat, boleh bangkit kembali untuk datang beribadah. Terima kasih, Bu Eli. Puji Tuhan bisa kembali hadir. Habis sakit dan sakit lambung itu, tapi sekarang oleh pertolongan Tuhan, Tuhan sudah melalui bilur-bilurnya sakit Bu Eli sudah sembuh. Amin. Baik Bapak Ibu, jangan lupa kita akan saksikan pengumuman. Masih ada? Belum? Oh iya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita, ibadah Jumat Agung ini yang mengundang semua berdiri, kita berikan satu